Ya, halo pemirsa. Terima kasih Anda masih bergabung dalam program Market Review bersama saya, Prasetyo Wibowo. Dan kali ini kita akan membahas tema mengenai strategi Citi Indonesia, antisipasi risiko global dan domestik. Ya, Citi Indonesia berhasil membukukan laba bersih sebesar 665,9 miliar rupiah di kuartal pertama tahun 2024 atau mengalami peningkatan sekitar 17% secara tahunan. Citi Indonesia terus menunjukkan kinerja yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh ketegangan geopolitik dan juga volatilitas pasar. Citi Indonesia membukukan laba bersih sebesar 665,9 miliar rupiah di kuartal pertama tahun 2024, meningkat 17% secara tahunan. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan operasional lainnya dan membaiknya biaya operasional. Peningkatan laba bersih ini memberikan kontribusi pada peningkatan return on asset menjadi 3,9% dari sebelumnya 2,9% di tahun 2023. Direktur Utama Citi Indonesia, Battara Sianturi menyatakan pada kuartal pertama tahun 2024, Citi Indonesia terus menunjukkan kinerja yang kuat dengan mempertahankan peningkatan laba bersih di tengah ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh ketegangan geopolitik dan volatilitas pasar. Citi Indonesia komitmen untuk memberikan solusi dan layanan keuangan yang unggul sehingga menghasilkan kinerja keuangan yang kuat dan sehat. Citi terus menyediakan layanan dan solusi end-to-end kepada para klien perusahaan lokal, multinasional, lembaga keuangan, dan sektor publik. Adapun pada kuartal pertama 2024, Citi terlibat dalam beberapa transaksi penting seperti obligasi Seniorex sebesar 500 juta dolar Amerika selama 5 tahun untuk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Citi bertindak sebagai joint lead manager dalam transaksi ini. Lini bisnis Global Subsidiaries Group juga terus mencatatkan pertumbuhan pendapatan. Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, strategi Citi Indonesia, antisipasi risiko global dan domestik, sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel Bapak Battara Sianturi, Chief Executive Officer Citi Indonesia. Halo, selamat pagi Pak Battara. Selamat pagi. Terima kasih Pak atas kehadirannya hari ini di studio. Terima kasih. Baik, langsung saja kita akan review dari Anda ini Pak Battara, bagaimana sih pandangan Anda terkait dengan industri perbankan saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bertahan di 5,11%. Kita melihat dengan kita tutup dari kuartal pertama performance dari Citi, ya kita melihat bahwa sektor perbankan Indonesia continues to be resilient, ya. Kita melihat liquidity terjaga, ya, dan kita melihat bahwa alat liquidity dibandingkan dengan dana pihak ketiga terjaga sekitar 25%, well capitalized, CAR sekitar 25% juga, dan juga portfolio quality is also intact. Ya. Jadi baik itu gross NPL maupun net NPL. Jadi kita melihat bahwa kita sudah melewati pemilihan presiden di kuartal pertama, ya, dan juga kita melihat bahwa dengan for the rest of the year, ya, despite tadi dikatakan ada global volatilities, ya, di US, kemudian geopolitical tension juga di Middle East, Asia, ataupun di other geographies, kita melihat bahwa business continues, dan there is opportunities in investment, there is opportunities is also on the growth, and Indonesia is ready for growth, and global bank like Citi is there to support the growth. Oke, tapi kalau pandangan Anda sendiri terkait dengan kondisi global, Pak Battara, bagaimana babak baru perang dagang Amerika Serikat, China, kemudian konflik geopolitik yang meluas ini seperti apa sih nantinya? We anticipate change karena 2024 ini merupakan year of change, ya. Kalau kita melihat dari G20, ya, 9 dari 20 G20 members are having elections. Ya. Indonesia baru selesai, India will announce something in June. Kemudian, of course, the most important election juga nanti di US in November. So change is there, political transition will be there. G20 controls about 80% of the world economy. So there is change in leadership at G20, and but we see that business continues. There is always opportunity on trade. Kita melihat trade on Asia to Asia, umpamanya di Asia, our multinational business is growing, and we see the Asian corridors, investasi dari China, dari Korea, dari Taiwan, dari Japan, continues to be strong into Indonesia.
Kemudian juga kita melihat bahwa multinational business di Europe dan juga di North America continues to have trust in Indonesia, dan the good thing is now that the presidential election ini sudah selesai, is over. So we look forward untuk the rest of the year to be a very positive momentum for Indonesia. Oke, tapi Citi Indonesia melihat ini justru peluang atau tantangan tersendiri begitu dengan kondisi global saat ini buat Indonesia? We see opportunities even though we are cautiously optimistic. Yeah. We are waiting for the Fed decision on interest rate. Kita melihat bahwa inflation in the US is still sticky, ya, sehingga kita sekarang di akhir daripada bulan Mei ini we are waiting for the Fed meeting in June. Baik. Ya, apakah kita akan high for longer, ya, atau mungkin higher for longer, ya. Dan that has implication globally on markets, on interest rates, on liquidity. Tetapi kita melihat juga bahwa it is also a business opportunity in the midst of the global tension and the market volatilities that companies continue to invest. Ya, saya baru di China sekitar 2 minggu, bulan lalu, ya, and meeting with clients, ya, yang investing in Indonesia. They like the Indonesia story now that the political transition is very smooth. Yeah. So our job is to continue to show that Indonesia is open for business, and our job, Citi as a global bank, is to support the growth and the investment and the trade of our clients. Apakah clients itu di China, di Korea, di Japan, Europe, ataupun di North America, ataupun di Latin America. Oke, terus bagaimana dengan sektor-sektor usaha yang juga mungkin perlu diperhatikan begitu? Apakah perlu ada satu perhatian khusus terkait dengan kondisi global, terkait dengan sektor-sektor usaha Indonesia nanti kalau kita bicara mengenai impact-nya sendiri? Kita melihat bahwa untuk Indonesia, we have gone through a lot of transition. Ya, kalau kita melakukan interview ini mungkin 3-4 tahun yang lalu, tentu our focus is on digitization, you know, digital players. Who will be the next unicorn, who will be the next decacorn. Then we transition from that digital story into a story of downstreaming, EV ecosystem. Yeah. Dan kemudian of course ada lagi at the next stage on ESG, on green financing. So we continue to see that the Indonesia story is evolving, and our job is to continue to ensure that global markets, global investors, baik mereka itu invest in portfolio investors, baik in bonds or equities, atau mereka juga invest on real sectors, they need to ensure to see the story that Indonesia is open for business, Indonesia is stable. We just finished a very peaceful transition of power, dan kita look forward for the rest of the year that Indonesia will continue to be a very attractive investment and trade destination for global investors. Oke, bisa dikatakan berarti Indonesia masih menjadi primadona investasi begitu ya bagi investor global begitu. Ya, walaupun kita melihat Indonesia continues to be attractive in our trip, umpamanya tahun lalu saya di Korea, kemarin di China, saya juga baru pulang dari New York, and we continue to hear positive story on investment in Indonesia. But other countries juga melakukan yang sama, you know. So whether umpamanya untuk China Plus One, ya. Plus One-nya itu kemana? Apakah itu akan ke India? Apakah itu akan ke Malaysia? Apakah itu akan ke Vietnam? Atau apakah itu akan ke Indonesia? We are competing in a very competitive trade and investment environment. And Indonesia should continue to show that it is a very attractive destination for investment, a great trade partner, and should be open for business. And the role of the global bank is to support that growth. Oke, nah lantas strategi dari Citi Indonesia untuk menyikapi tadi risiko global, kemudian domestik juga, ini sudah melakukan persiapan apa saja nih Pak Batara? Ya, ini adalah tahun pertama, tahun 2024 ini we operate fully as an institutional business. Karena tahun lalu kan kita sudah mengalihkan consumer business kita ke bank lain, ya. And we feel positive about it, ya, bahwa as we operate as an institutional bank, dan kita adalah Citi adalah bagian daripada global bank yang operate di 160 negara, we feel that we should be able to ensure that
all the global connectivity ini bisa di-accommodate ya. Sehingga apakah itu trade flows dari Europe into Indonesia ataupun investment flows itu bisa di-accommodate untuk the growth of Indonesia, and also for outbound investment juga ya. Banyak daripada emerging champion nama-nama Indonesia yang sudah mulai ekspansi in their growth expansion beyond Indonesia. Apakah itu buka office di Singapore or focusing on ASEAN or going to India. So this is where we can facilitate their growth karena kita ada di sekitar 160 negara. Gitu. Itu dia, potensi apa lagi yang bisa digali begitu memanfaatkan kondisi tadi dari kondisi global, kemudian domestik, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Batara. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan pemirsa, berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan laba bersih dari Citi Indonesia. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat perbandingan di kuartal 1 tahun 2023 tercatat 569 miliar rupiah. Kemudian kita bandingkan dengan kuartal 1 2024 ada pertumbuhan 17% menjadi 665,9 miliar rupiah. Itu dari sisi laba bersih yang sudah diraih oleh perseroan di kuartal 1 tahun ini. Berikutnya kita lihat dari sisi return on asset-nya, ROA dari Citi Indonesia di tahun 2023 2,9%, kemudian di kuartal 1 tahun 2024 tercatat pertumbuhan sekitar 3,9%. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini terkait dengan strategi Citi Indonesia antisipasi risiko global dan domestik bersama dengan Bapak Batara Sianturi. Baik, Pak Batara, ini tadi sempat tertunda ya kita, kalau kita bicara mengenai bagaimana potensi tadi benar-benar bisa kita optimalkan sehingga peluang itu bisa menjadi salah satu booster juga nih untuk meningkatkan kinerja perseroan. Ya, jadi kita melihat bahwa banyak sekali potensi-potensi bagaimana kita bisa attract investors ya. Dan saya bisa bagi ini investors tentu tentang portfolio investors yang invest di bond market or equity market, dan juga yang strategic investors ya, yang clients yang investing untuk di real sector. Jadi untuk portfolio investors ya, I think, dan kita sering sekali hosting ya portfolio investors baik di bond market maupun untuk di equity market, they like to hear the Indonesia story, you know. Basically umpamanya bond investor their concern is what is the direction of the fiscal policy of the new government. Ya. Kalau untuk equity investors, what are the sector policies going forward? Which sector will be very attractive for the equity investors? Kalau untuk real sector, kita melihat seperti investor-investor di Asia, ya, atau company yang mau invest atau adding their investment into Indonesia. What they want to ensure is the attractiveness to invest compared to the other countries, because seperti yang dikatakan tadi, we are very competitive now. You know, Malaysia is very competitive, Singapore is very competitive, Thailand and Vietnam is very competitive. Saya cuma menyebutkan negara-negara di ASEAN. Everybody wants the same investment into their own country. So it is our job, and it's Citi Indonesia job to ensure that to market the attractiveness of Indonesia, to ensure that apakah mereka itu sudah klien dari Citi China, apakah mereka itu sudah klien dari Citi Korea, Citi Taiwan atau Citi Japan. So when they invest into Indonesia, they have Citi Indonesia, and that is the role of a global bank. Ya, jadi bringing connectivity. Ya, umpamanya dia adalah Hyundai, Hyundai di Korea sudah menjadi klien daripada Citibank Korea. Sewaktu mereka invest ya di Bekasi, they open the plant, you know, they can be connected to Citi Indonesia because mereka sudah menjadi klien dari Citi Korea di headquarter. So facilitation dari investment dan juga trade untuk investment flow dan trade flow ini is very important, sehingga when they see it is easy and it is attractive, providing attractive return in terms of their portfolio allocation,
That is the role of global bank to facilitate that transaction. Nah, itu dia menarik. Lantas bagaimana dengan perusahaan-perusahaan Indonesia yang untuk memanfaatkan tadi jejaring yang sudah dibangun Citi Indonesia dengan tadi. Berarti kan ini sudah global, worldwide begitu yang sudah dibangun begitu jaringan-jaringan ini seperti apa kira-kira? Ya, jadi kita melihat juga bahwa untuk company dari Indonesia, local corporates atau financial institution atau SOE yang ingin juga untuk outbound, katanya outbound investment atau finding opportunity, umpamanya ya, umpamanya kita melihat satu local corporates, ya, local corporates dalam policy daripada ESG mereka ingin menunjukkan pada investor because they are publicly listed company, they want to show that they are serious in terms of their ESG policy, that the portfolio contains more and more green portfolio. Mungkin mereka datang kepada Citi ya, mengatakan ini portfolio kita umpamanya untuk revenue daripada porsi daripada company ini masih 10%. Bagaimana kita menunjukkan bahwa our green portfolio bisa naik dari 10 ke 20%. Salah satunya ya mungkin ada nggak target-target acquisition di luar negeri? Can we buy a company in Australia? Can we buy a company in Middle East? Or there's opportunity sehingga when they do the acquisition, they can show that they are serious, that the portfolio, the green portion of the portfolio naik dari 10 ke 20%. Atau umpamanya company yang mengatakan bahwa untuk upstream mereka itu they need to find target acquisition, gitu ya. Apakah itu di energy sector ya? It's the job of Citi to through our global network to find ada nggak aset-aset di luar negeri yang bisa menjadi target acquisition daripada local corporates di Indonesia, sehingga it is part of their inorganic acquisition going forward. Nah, itu dia menarik, berarti ada foreign direct investment ini yang perlu dicermati begitu. Anda melihat bagaimana ini arahnya nanti proyeksi dari FDI sendiri yang bisa masuk ke Indonesia kalau tadi transisi kepemimpinan di Indonesia yang sudah berjalan smooth ini akhirnya pun bisa menjadi daya tarik juga nih bagi investor global. Jadi I think we see a very peaceful transition sesudah post election, dan kita mesti leverage that. Kita melihat juga sudah banyak inisiatif dari pemerintah in transition ini untuk continues to market Indonesia, to ensure the investors that there is gonna be a policy continuity, dan it is very important for the long-term investors for Indonesia juga. And what we want to ensure is that when they want to expand, umpamanya untuk local corporates going abroad, that can be facilitated. Dan the same thing juga untuk FDI yang kita melihat double digit growth performance-nya seperti di-announce oleh BKPM, ya, bahwa this trend will continue, that Indonesia continue to be attractive dan compared to the other countries which is doing the same thing. Ya, lantas bagaimana dengan inovasi, kemudian digitalisasi begitu yang sekarang sudah merambah hampir semua lini sektor-sektor usaha di Indonesia? Anda melihat ini potensinya sangat besar tidak sih untuk membantu peningkatan kinerja perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, kemudian ekonomi Indonesia secara umum? Ya, sebagai global bank, we have about $4 trillion flowing through the Citi network globally. Because we connect 160 negara, so in terms of flows, global flows, and also payments as well. So makanya tadi saya jelaskan bahwa kalau umpamanya corporates itu atau umpamanya multinasional tersebut sudah menjadi klien daripada Citi North America atau Citi Europe atau Citi Japan atau Citi China, we ensure that connectivity using the same flow, the same pipe, the same transaction banking can be facilitated by Citi, sehingga we have a seamless technology, we have a seamless global payment system, and sehingga when they want to invest, be it as a strategic investor maupun portfolio investor, that can be facilitated. Itu dia, berarti jaringan ini benar-benar bisa memberikan satu benefit yang luar biasa sekali bagi mereka yang sudah memanfaatkan jejaring dari Citi Indonesia, begitu Pak Batara, bisa dikatakan? Betul, jadi baik itu outbound maupun inbound, the strength of Citi is their global network, that wherever you want to invest,
or wherever you are wanting to invest in Indonesia, inbound ataupun outbound investment, we are there to be your partner as a global bank. Nah itu, ada inovasi apa saja yang sudah disiapkan Citi Indonesia untuk menyikapi perkembangan tadi teknologi digital, kemudian inovasi yang bermunculan tentunya dengan kreativitas yang dimiliki oleh banyak perusahaan saat ini, terutama dari Citi Indonesia. Ya baik dalam transaction banking umpamanya we have produk umpamanya yang memberikan 144 currencies, then that is in our transaction banking business. Dan kemudian juga we have 24 yang namanya WorldLink. Kemudian kita juga punya 24/7 US clearing, because we are the biggest clearing house, one of the biggest clearing house, and that can facilitate around the clock clearing system. Ya, jadi begitu Asia tutup, ya kan, dan kemudian masih ada Europe tutup pada Amerika, kemudian balik lagi sehingga 24/7 facility. Or in markets we have Citi FX Pulse to have seamless trading through electronic trading that can facilitate trading for our clients. So I think untuk innovation technology, our aim is to connect clients globally 24/7 and then follow the sun. Jadi seperti saya katakan, begitu Asia tutup, masih ada Europe tutup, masih ada Amerika, balik lagi ke Asia begitu. Wow, itu dia 24 hour begitu yang diberikan begitu ya untuk konsumen sendiri. Betul. Nah, kira-kira kalau Anda melihat dengan beragam kebijakan yang sudah ditelurkan oleh pemerintah Indonesia begitu, menurut Anda ini sudah tepat tidak sih untuk mengantisipasi tadi dampak risiko global dan juga domestik yang mungkin seiring sejalan justru dengan Citi Indonesia? Seperti tadi kita lihat, saya katakan bahwa memang our banking sector is very resilient, well capitalized, liquidity is quite ample, terjaga likuiditas, dan juga portfolio quality baik gross NPL maupun net NPL itu terjaga. Alat liquid terhadap dan pihak ketiga sekitar 25%. Jadi kita melihat juga policy making daripada our regulator baik OJK maupun Bank Indonesia, juga Bank Indonesia untuk pendalaman pasar, umpamanya pasar uang dan pasar juga falas yang lewat Apufindo, primary dealer. We feel good about it dengan all the roadmap dari OJK, all the blueprint and roadmap daripada Bank Indonesia yang saya rasa is very compatible dengan the global framework and the global banking environment. Oke, terakhir ini Pak Batra, lantas keunggulan kompetitif apa yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait dengan Citi Indonesia dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya begitu di sektor perbankan misalnya? Yeah, I think there is no bank without the bankers. Yeah. So SDM, human capital, is very important. So you can have the best bank, you can have the best technology, you can have the best product. Tapi yang penting ya juga adalah bankirnya gitu. So we are very proud of our legacy to contribute to the banking sector in terms of human capital, in terms of SDM, sehingga Citi Banker ini bisa berkontribusi, ya mereka sudah ada yang move on ke bank lain atau move on untuk kerja di pemerintahan atau di swasta. Dan saya rasa SDM is going to be very, very critical to have a very robust growth and to have a very modern banking sector di Indonesia. Baik Pak Batra, dan pemirsa tadi sudah disampaikan dengan gamblang sekali beragam strategi, kemudian bagaimana kondisi global ini justru menjadi peluang begitu ya, potensi yang bisa diserap begitu Pak Batra. Terima kasih banyak ini atas kehadirannya di studio kami dan sukses terus Pak untuk Citi Indonesia. Terima kasih banyak. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbarui terus informasi Anda hanya di IDXNL, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham dan sampai jumpa.